Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Salah satunya adalah tambang di Provinsi Papua. Sektor pertambangan Provinsi Papua sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% untuk perekonomian Papua melalui sumber daya seperti tembaga, emas, minyak, dan gas. Provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga. Semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, cadangan emas mereka yang ada di daerah Wabu adalah sebesar 116 juta ton biji. Dikutip dari CNBC, awalnya dikabarkan potensi cadangan emas dari Wabu Papua ini bernilai hingga 14 miliar US dollar. Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan luas, Wabu dijadikan target oleh pemerintah dan juga oleh sektor tambang untuk aktivasi usaha pertambangan terutama emas. Sejak awal kontrak karya PT Freeport, sebagian wilayah Intan Jaya dimasukkan ke dalam Blok B wilayah pertambangan PT Freeport, bersama dengan beberapa wilayah lainnya di Papua Barat. Sebagai kilas balik, pada 2015, PT Freeport mengembalikan sebagian besar wilayah Wabu Intan Jaya sebagai bagian dari kesepakatan amandemen kontrak, di mana saat itu Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada 2021. Rencana penambangan Wabu Intan Jaya justru baru tersiar pada 22 September 2020, saat Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Erick menyatakan Kementerian BUMN telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, agar memberikan wilayah Wabu kepada perusahaan BUMN PT Aneka Tambang yang berada di bawah naungan MenID, bersama perusahaan tambang lainnya termasuk Freeport. Permintaan ini disambut dengan baik oleh PT Aneka Tambang, yang menyatakan siap untuk mengelola pertambangan di wilayah Wabu Intan Jaya. Jadi kami melihat bahwa ini harus diambil oleh salah satu BUMN juga gitu. Jadi makanya Antam yang kita minta turun untuk mengambil Wabu ini. Apalagi kan luasannya bukan luasannya, jauhnya hanya sekitar 30 sampai 40 km dari pusatnya Freeport saat ini, Grasberg gitu ya. Jadi artinya secara akses dan sebagainya bisa dikerjasamakan dengan Freeport juga. Jadi ini peluang besar yang kita lihat bisa harus diambil oleh Antam, sehingga kami minta Antam untuk turun ke sana gitu untuk mengambil alih tambang emas ini gitu. Di bulan yang sama, Gubernur Provinsi Papua juga menyetujui izin pertambangan wilayah Wabu Intan Jaya dengan syarat pihak pemerintah daerah Papua juga dilibatkan. Gubernur Provinsi Papua kemudian menerbitkan surat rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan khusus yang dikeluarkan di Jayapura pada 24 Juli 2020. Namun, di balik potensi tambang emas yang besar di Wabu Intan Jaya, masyarakat sipil melihat bahwa rencana pertambangan emas ini hanya akan memberikan dampak buruk terhadap wilayah tempat tinggal mereka, terutama dampak buruk terhadap alam. Aksi penolakan dilakukan oleh berbagai lapisan di masyarakat, mulai dari mahasiswa yang melakukan aksi demo, organisasi masyarakat Papua yang membentuk petisi untuk menolak aktivitas pertambangan yang akan dilakukan di Wabu, hingga ke sayap militer Operasi Papua Merdeka, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, yang berdampak pada munculnya konflik bersenjata antara sayap militer tersebut dengan aparat keamanan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga wilayah Wabu. Konflik antara TPNPB dengan aparat keamanan memang sudah lama berlangsung. Menurut Pendeta Beni Giai, Ketua Sinode Gereja KINGMI Papua, menilai bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Wabu Intan Jaya merupakan kelanjutan dari konflik persenjataan sebelumnya di wilayah Papua. Beni juga menilai bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki Wabu juga merupakan salah satu indikator atau penyebab konflik yang berkepanjangan. Konflik ini akhirnya merambat luas dan mengakibatkan beberapa masyarakat yang tidak bersalah merasa terancam keselamatannya. Selama konflik berlangsung, jumlah korban jiwa terus bertambah, dan sebagian besar adalah masyarakat yang tidak bersalah.
Salah satunya ialah kasus penembakan pendeta Yeremia Zambani di Intan Jaya pada September 2020 akibat perseteruan antara TPNPB dengan TNI. Akibat ini, banyak masyarakat yang meminta pemerintah untuk turun tangan dalam membantu pengungsian masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat juga meminta kepada pemerintah untuk menarik aparat keamanan yang berjaga di sekitar wilayah Intan Jaya. Hingga saat ini, rencana pertambangan di Wabu Intan Jaya dihentikan untuk sementara dan akan ditinjau kembali oleh pemerintah. Setelah penjelasan kasus secara garis besar, mari kita masuk ke masalah yang dihadapi oleh aktor-aktor utama yang terlibat serta strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan. Aktor pertama adalah pemerintah. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Wabu Intan Jaya untuk mengelola pertambangan akibat beberapa hal. Pertama, ialah tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait izin tambang. Melibatkan masyarakat Wabu Intan Jaya seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik, dan juga pemerintah dapat mengambil keputusan yang dapat menguntungkan semua pihak. Pengambilan keputusan secara sepihak oleh pemerintah menunjukkan bahwa praktik demokrasi tidak dilakukan dalam kasus ini. Kedua, ialah pemerintah tidak memberikan respon yang baik terkait kasus penembakan pendeta Yeremia Zambani di Intan Jaya pada 2020. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini adalah pembentukan panitia khusus untuk menelusuri masalah pertambangan ini lebih lanjut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan perwakilan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua, Ferdiana Wakerkwa, yang akan mengusulkan pembentukan panitia khusus. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari hasil dialog mahasiswa Intan Jaya dengan Komisi 1 DPR pada 2020. Tidak hanya itu, Menteri Politik Hukum dan HAM juga turut berkontribusi dalam pembentukan panitia khusus terkait kasus penembakan pendeta Yeremia Zambani dengan tujuan untuk menegakkan keadilan HAM di Intan Jaya. Aktor selanjutnya ialah masyarakat. Akibat adanya rencana pertambangan yang menyebabkan konflik bersenjata yang berkepanjangan, masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya. Maka dari itu, hak masyarakat Wabu Intan Jaya untuk mendapatkan keamanan serta perlindungan dari pemerintah belum terpenuhi. Seperti yang sudah disebutkan, strategi yang dilakukan oleh masyarakat ialah dengan melakukan aksi protes serta penandatanganan petisi oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan harapan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka. Dari perspektif teoritis, teori resistensi oleh James Scott dapat diimplementasikan dalam kasus ini. Menurut Scott, dalam resistensi didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim, misalnya harga sewa atau pajak, yang dibuat oleh pihak atau kelompok subordinat terhadap mereka. Menurut Scott, terdapat dua bentuk resistensi. Yang pertama adalah resistensi terbuka, yaitu protes sosial atau demonstrasi yang memiliki karakteristik terorganisasi, sistematis, dan membawa dampak perubahan yang revolusioner. Yang kedua adalah resistensi tertutup, misalnya seperti simbolis atau ideologis, merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat dan memiliki karakteristik tidak terorganisir, bersifat individual, dan tidak membawa dampak perubahan yang revolusioner. Dalam melihat kasus ini, perlawanan yang dilakukan masyarakat Wabu Intan Jaya dapat dimasukkan ke dalam kategori resistensi terbuka. Aksi ini dilakukan atas dasar kepentingan bersama masyarakat dalam berusaha untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan juga memperjuangkan hak masyarakat sipil untuk mendapatkan keadilan dan juga keamanan. Berdasarkan penemuan informasi yang kami dapatkan, maka dalam kasus ini kelompok kami berpihak pada masyarakat sipil di Wabu Intan Jaya. Alasannya ialah pemerintah tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti kelestarian lingkungan dan keamanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan tambang emas. Kedua,
ialah masyarakat juga tidak dilibatkan dalam proses perencanaan tambang emas di Wabu Intan Jaya, sehingga aksi perlawanan yang muncul dari berbagai lapisan di masyarakat merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jika pemerintah terus melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan cara seperti ini, maka konflik akan terus bermunculan, tidak hanya di Papua, melainkan di wilayah lain yang memiliki potensi sumber daya alam. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah harus mengambil keputusan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan untuk lingkungan dan juga masyarakat.